Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Sarjono dari Kota Bumi Lampung, Ustaz. Ya, Yang saya tanyakan, doa setelah tasyahud akhir, Ustaz. Ada berlindung dari azab kubur, 2 berlindung dari azab neraka, 3 dari fitnah hidup, 4 fitnah mati, dan fitnah dajjal. Yang saya tanyakan, apakah masih ada fitnah setelah mati? Mohon diterangkan contoh-contoh fitnah mati. Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Yang kedua, dalam surat Fussilat, surat ke-41 ayat 6 dan 7, orang yang tidak membayar zakat dan mengingkari hari akhir itu termasuk musyrik, Ustaz. Yang saya tanyakan, apa kemusyrikan orang yang nggak bayar zakat itu bisa menghapus segala amal-amal yang sudah dilakukan, Ustaz? Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, tentang zakat mal, Ustaz. Untuk contoh zakat kebun ataupun zakat mobil, Ustaz. Itu berdasarkan waktu belinya apa waktu sekarang, Ustaz? Waktu belinya dulu belum ngaji, jadi belum tahu. Waktu beli masuk Lampung dulu tahun 1990 masih hutan, Ustaz. Waktu itu harga masih 400.000 per hektar. Waktu masuk dulu. Sekarang sudah jadi kebun, harga per hektarnya sudah sekitar 100 juta per hektar. Nah, itu kita membayarnya berdasarkan harga sekarang apa harga dulu, Ustaz? Itu untuk kebun. Kalau mobil itu kan waktu beli itu malah mahal. Sekarang sudah 8 tahun setelah ngaji tahu harga sekarang tuh tinggal 50% dari harga yang dulu. Yang saya tanyakan, waktu bayarnya itu berdasarkan harga lama atau harga yang sekarang, Ustaz? Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, urusan zakat tak memet gitu. Ya. Umpama turah apa dosa ta? Ya. Kalau kurang tidak sah. Kalau turah hilang gitu enggak? Faman tatawa khairan fahuwa khairul lahu. Kalau kamu membayar zakat itu kelebihan itu kembali pada dirimu sendiri. Tapi kalau zakat kok kurang, tidak sesuai dengan ukuran, tidak sah. Misalnya bentar lagi nanti puasa zakat fitrah. Zakat fitrah itu per orang wajib berapa? 2 kilo, 2,5 kilo. 2,5 kilo apa? Makanan pokok. Sekarang kalau kamu makanan pokokmu jagung, terus kamu keluarkan zakatnya beras, boleh nggak? Kalau harga beras yang kamu makan tiap hari 1 kilo harganya 10.000, terus kamu keluarkan zakat 1 kilo harga 8.000, boleh nggak? Podo 1 kilo nih, boleh nggak? Tidak boleh. Kalau misalnya kamu makan hariannya itu beras yang dimakan tiap harinya harga 10.000 per kilo. Karena untuk zakat saya keluarkan harga 15.000 per kilo, boleh nggak? Boleh. Berarti lebih, kelebihannya balik pada dirimu sendiri. Kewajiban zakat fitrah 2,5 kilo. Saya akan keluarkan zakat tiap anak saya, tiap kepala saya zakati 10 kilo. Boleh nggak? Boleh. Lebih baik. Kalau mestinya 2,5 kilo, gandeng anak oke, saya beras rada larang, usukan dikurangi zakatnya saya 2 kilo kabeh wae. Boleh nggak? Tidak sah. Tidak sah. Maka kalau zakat itu ya lebih baik, lebih daripada yang dendanya, kebaikannya tidak hilang, kembali pada dirimu sendiri. Jangan seperti pertanyaan minggu yang lalu, utang dulu cuma seharga 4.000, udah 15 tahun ora dibayar.
Bukan dia tidak punya, nah ditagih semuanya terus padahal ganti mobilnya, ya, rumahnya dibangun, mobilnya diganti. Berarti orang ini memang sengaja tidak bayar. Sebetulnya dia mampu bayar hutang. Tapi daripada gue bayar hutang, gue bangun rumah sih, atau gue tuku mobil sih, atau gue ngijol ke mobil sih. Nah itu dah. Itu penundaan pembayaran hutang bagi yang mampu, kata Nabi, orang dolim matnul ghani dzulmun. Pembayaran hutang, menangguhkan pembayaran hutang bagi yang mampu itu dolim. Ya. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka orang yang dolim. Maka kalau dulu kamu belum tahu karena tidak dizakati, belum ngerti. Sekarang udah tahu, ya sekarang keluarkan zakatnya. Sekarang keluarkan zakat. Lah zakatnya sekarang harga kapan? Harga dulu apa harga sekarang? Ya harga sekarang, mengeluarkan zakatnya sekarang. Wah, dadi akeh. Coba dadi akeh tok nek dihitung-hitung meneh, kamu sudah sekian tahun kamu nggarap sawah itu dapat untung berapa? Ya. Dulu harganya cuma 100 apa tadi? 100.000. 400.000. Sekarang harganya 100 juta. Ini ya. Kan ya ngerti dah. Berarti nilai 100 juta sekarang ini sama dengan 400.000 yang dulu. Ya dah. Aja terus mbok bayar 400.000 zaman mbok tok ke zakatnya dari 400.000. Ya dah. Sekarang. Nah, karena itu kamu sudah, karena dulu belum, alhamdulillah sekarang tahu. Aja malah wah nanu penak wong orang ngerti ya. Kalau tidak tahu malah orang gagas zakat, barang sekarang tahu malah mikir zakat barang. Ya 100 juta udah 2,5% dari 100 juta berapa? Berarti selawe peng 100. Ya orang ngerti orang gagas. Nah itulah, harusnya bersyukur, alhamdulillah saya belum mati sudah tahu, sehingga zakat apa harta-harta yang diberikan oleh kepada kami itu subur, karena Allah berjanji yamhaqullah riba wa yurbi shadaqah, harta yang dibersihkan dari riba itu disuburkan oleh Allah. Jangan khawatir kalau mengeluarkan zakat akan melarat, disuburkan oleh Allah. Wa yurbi shadaqah, ya disuburkan. Tapi kalau harta yang bercampur riba, yamhaqullah riba, Allah akan memusnahkan harta yang bercampur riba, akan musnah. Tidak merasa cukup, musnah berkahnya, ya. Walaupun kita oke nih tidak pernah merasa cukup, kurang aja. Tapi harta yang dikeluarkan zakatnya bersihkan dari riba, walaupun tampaknya tidak tambah jumlahnya, yaitu itu aja, tapi pemiliknya tidak merasa kurang apa-apa, cukup. Itu rezeki yang bawa berkah. Itu mengenai zakat. Terus ayat 6 dan 7 di surat Fusilat. Dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Dah, sama aja. Itu tidak mau membayar zakat dan kafir terhadap adanya hari akhirat. Dia tidak mempercayai adanya hari pembalasan, tidak percaya adanya hari akhirat. Seolah-olah orang hidup tuh ya sekarang ini, mati ya sekarang ini. Kalau sudah mati dan tidak ada lagi hidup sesudah mati, maka kafir ya. Nah, maka disitulah orang yang musyrik itu dikatakan itu, yaitu orang tidak mau membayar zakat. Di samping itu dia kafir.
Karena tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Hari akhirat itu tidak percaya, kafir ya. Nah, tidak bayar zakat itu sudah kafir juga. Kalau kamu mengaku Islam kok tidak mau zakat, maka zaman Khalifah Abu Bakar diperangi itu. Dinyatakan sudah murtad. Sudah murtad. Maka sekarang juga begitu. Kalau orang Islam tidak mau zakat itu hakikatnya dia sudah murtad dari agamanya. Murtad dari agamanya. Tapi sekarang nggak ada kok yang ngurus zakat. Ya, kesadaran diri. Sekarang ini orang tidak sholat pun masih dikatakan orang Islam. Ya, ini agama apa? Islam. Ya, dulu KTP ini agama Islam. Padahal nggak tahu sholat. Ya, berdasarkan KTP Islam, tapi berdasarkan kenyataan dia Islam apa kafir? Kafir. Allah nanti ketika kamu mati tidak diurus KTP-mu. Delok malaikatnya meriksa delok KTP-mu. Enggak laku semua itu. Ya. Jadi kalau orang Islam itu mesti harus bayar zakat, percaya adanya hari akhirat. Nah, itu kalau tidak, kamu musyrik, mensekutukan Allah dengan yang lain, berarti menuhankan hawa nafsu. Kalau kamu tahu, ya itu wajib zakat, kok tidak hawa nafsu iman-iman, berarti kamu lebih taat kepada hawa nafsu daripada kepada Tuhan. Maka ada beberapa juga orang musyrik itu tidak hanya menyembah Tuhan, menyembah patung, ya tidak hanya menyembah patung, menyekutukan Allah dengan yang lain, tidak. Termasuk ya melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, mengikuti seseorang atau mengikuti manusia walaupun bertentangan dengan Allah, itu termasuk musyrik juga, mempertuhankan selain Allah atau mensekutukan dengan Allah. Maka orang-orang Yahudi, Nasrani, kita dilarang, jangan kamu mengikuti mereka. Cara beragama mereka sudah tidak kembali pada kitab suci, tapi mengikuti ulama-ulama dan mengikuti pendeta-pendeta mereka. Ya, menjadikan pendeta dan ulamanya menjadi Tuhan, itu musyrik dia. Nah, orang Islam jangan seperti itu. Menurut agama nurut ulama-ulama, tidak ditunjukkan dalil-dalilnya. Ya. Ngaji pada ulama wajib, memang ngaji itu pada ulama yang berilmu. Ya. Nah, kalau namanya ngaji Islam pada siapa aja, pada disebut ulama, pada disebut kiai, pada disebut ustadz. Kalau menerangkan Islam, tunjukkan ini loh ayatnya, surat ini ayat sekian, ini hadisnya, riwayatnya ini, itu namanya ngaji Islam. Kalau walaupun yang menerangkan ustadz, kalau tidak ditunjukkan dalil Quran mau sunnahnya, tidak boleh diikuti. Itu hanya pendapat pribadi dari ustadz itu. Nah, itulah menjadikan orang ngaji Quran Sunnah itu jadi pinter, jadi paham, tidak bisa dihapusi dan tidak mau suruh taklid, tak nggak mau. Ya, terus satu lagi apa tadi? Fitnah sesudah mati itu contohnya apa gitu, Ustaz? Maka orang doa kan ada doa, yaitu wala taftina ba'dahu. Nah, timbul fitnah sesudah kamu mati, nanti jangan timbul fitnah. Ya. Sudah mati banyak fitnah sesudah mati. Ya. Misalnya kamu sudah mati nanti mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya ketika di sananya, karena ketika hidup tidak mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya dengan betul. Ya. Di samping itu, misalnya setelah kamu mati timbul fitnah. Ya. Timbul fitnah, bencana, musibah dan sebagainya. Karena keluargamu tidak diatur menurut tuntunan Quran dan Sunnah. Padahal kamu diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum naro, tidak dijaga. Ya, setelah kamu mati, tidak sempat menata hidupnya dari fitnah. Yang hidup pun jadi tidak ngerti agama karena tidak dituntun oleh ayahnya. Sedang dulunya ketika lahir diberi modal oleh Allah beragama tauhid. Tapi ayahnya tidak mendidik anaknya mempertahankan tauhidnya, maka Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah.
fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Manusia yang lahir itu diberi modal oleh Allah beragama Islam. Nanti setelah gede kok tidak jadi orang Islam, itu tanggung jawab ayahnya, kedua orang tuanya. Dapat fitnah kan orang tuanya karena keluarganya tidak Islam, karena tidak mendidik. Nanti jadi persoalan di hadapan Allah. Ya. Beri nikmat, anak tidak didik sebagaimana mestinya, latus aluna yauma idin anin naim. Juga nanti kalau kita di hadapan Allah nanti ditanya, kaki kita tidak bergerak sebelum mendapat pertanyaan. 3 perkara. 1, ya, dari mana kamu dapat harta? Kamu gunakan untuk apa harta? Itu ditanyakan. Kamu dulu diberi badan yang sehat, sampai rusak kesehatanmu, kamu gunakan apa ketika sehatmu? Kamu diberi umur oleh Allah, sampai sekian tahun, sekian puluh tahun, kamu gunakan untuk apa? Umur itu. Nah itu kan tidak bisa mempertanggungjawabkan, jadi fitnah nanti. Jadi musibah, bencana yang akan dialami dirinya sendiri. Nah, maka itu supaya kita, kalau memang kita berdoa supaya jauhkan dari fitnah hidup atau fitnah mati, kita selalu berusaha menempuh jalan yang lurus. Jalan yang lurus untuk menghindarkan fitnah mati nanti juga sekarang ditempuh. Jangan sampai nanti dapat fitnah, musibah, bencana karena perbuatan ketika hidupnya.